saat ini hadir bersama saya beberapa mahasiswa-mahasiswi Akbar Fatimah Parepare. Kita akan mendengarkan bagaimana sharing mereka tentang kuliah di Akbar Fatimah Parepare. Mungkin ini akan semakin berguna untuk teman-teman di rumah yang bisa akan melanjutkan kuliah lagi, sekalian bisa masuk di Akbar Fatimah Parepare. Oke, baik. Pertama kita perkenalkan diri dulu. Siapa-siapa mereka? Mari kita dengarkan dari sini pertama. Baik, perkenalkan nama saya Ratu Nurvita, asal saya dari Parepare. Saya berkuliah di Akbar Fatimah Parepare angkatan 2018. Di sini saya sudah semester 5. Terima kasih. Oke, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, asal saya Pinrang. Di sini saya mahasiswa Akademi Keperawatan Fatimah Parepare. Sekarang saya sudah semester 3, angkatan 19. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Carmila, mahasiswi Akademi Keperawatan Fatimah Parepare, asal Parepare, angkatan 19, dan sekarang sudah semester 3. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhyiddin Jabir, asal saya Pinrang. Saya mahasiswa Akademi Keperawatan Fatimah Parepare, angkatan 19. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Semua sudah memperkenalkan diri dan mungkin bisa sharing ya. Kita mulai dari siapa nama tadi? Ratu Nurvita ya. Ini sekarang menjabat sebagai Ketua BEM. Ya, Ratu Nurvita ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Akademi Keperawatan Fatimah Parepare. Ya, mungkin bisa share sedikit kegiatan di BEM itu seperti apa? Jadi kegiatan di BEM Akbar Fatimah itu bermacam-macam. Jadi di sini juga kita mengutamakan yang namanya solidaritas, terus kebersamaan. Terus di sini kita juga tidak membeda-bedakan agama, suku maupun ras. Jadi kegiatan di BEM itu kita ada maulid, terus kita juga ada acara Natal. Jadi anggota BEM itu semua berpartisipasi. Kita tidak melihat oh yang ini Kristen yang harus mengikuti kegiatan Natal saja, tidak. Tapi kita yang agama Islam pun bisa ikut berpartisipasi dalam acara Natal. Kemudian di BEM itu juga kita ada yang namanya rekreasi. Jadi tahun kemarin itu kita sempat ke rekreasi ke Ladoma, salah satu wisata di Parepare. Di situ tujuannya agar kebersamaan kita tetap terjaga. Terus kemudian di sini juga kemarin kita ikut lomba untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Di sini kita bersama-sama untuk meraih juara dan alhamdulillah banyak piala yang kita bisa persembahkan ke kampus Akbar Fatimah. Oke, terima kasih. Ya, itu sedikit selayang pandang dari kegiatan BEM Akbar Fatimah Parepare. Dan para mahasiswa ini sebenarnya sebagian dari mereka sudah memiliki prestasi bahkan hingga ke tingkat nasional. Seperti kemarin baru-baru juara bahasa Inggris ya. Iya, Debat bahasa Inggris. Juara 2. Ya, Olimpiade ya. Iya, Olimpiade Ya. di Bogor. Kegiatan Olimpiade Nasional PABGI. Jadi Akbar Fatimah Parepare mengirimkan 2 mahasiswa yang akhirnya mendapat peringkat kedua ya, kedua debat bahasa Inggris. Kita beri aplaus ya. Oke, kemudian kemarin yang terakhir ada Ratu Nurvita ya, tapi tidak juara, tapi ikut kompetisi nasional. Yang poster ya. Ah iya. Ya, ada di dalam rangka Dies Natalis Bethesda Yakum ya. Ya, itu luar biasa. Masih banyak sebenarnya bakat-bakat yang dimiliki mahasiswa Akbar Fatimah Parepare. Oke, kita dengarkan sharing dari yang berikut. Siapa namanya tadi? Mutmainah ya. Mutmainah mungkin bisa sharing sedikit mengenai bagaimana kuliah di Akbar Fatimah Parepare yang kamu alami dari pengalaman ya, silakan. Pengalaman saya semenjak kuliah di Akbar Fatimah, saya semakin merasa disiplin karena peraturannya yang sangat baik. Peraturannya ketat atau bagaimana? Atau tingkat kedisiplinannya? Tingkat kedisiplinannya yang sangat baik. Tapi ketat ya,
misalnya mulai dari masuk kuliah itu seperti apa contoh? Oke, saya kasih contoh Iya, itu. bisa bantu ya. Itu kalau pagi itu kita masuk itu sebelum dosen masuk kita sudah harus ada di kampus. Jam 7.30 itu sudah harus ada di kampus. Terus atribut atribut harus lengkap, yaitu harus memakai jas alma mater, harus ada papan nama. Terus untuk bagi perempuan itu harus memakai hairnet. Apa namanya? Hairnet. Yang di belakang Iya. kepala itu. Oh iya. Jadi itu semua wajib untuk dilakukan. Terus bagi laki-laki rambutnya harus pendek, tidak boleh panjang rambutnya. Jadi kalau panjang rambutnya akan dikenakan sanksi. Kalau begini ya, seperti ini deh. Ini yang tadi Masih normal ini. Kalau panjangnya cewek sudah nggak bisa. Saya dengar ada kuku juga diperiksa ya. Iya Pak, itu harus itu selalu harus diperiksa. pendek ya. Harus pendek Oh, karena iya. perawat itu kukunya tidak boleh panjang karena itu bisa jadi akan melukai pasien. Wah, luar biasa ya, sampai dengan kuku juga diperiksa semua ya. Kuku kaki periksa juga? Tidak pernah. Oke, kita ke sini ya. Mungkin bagaimana pengalaman terkait fasilitas di sini? Bagaimana mencukupi atau kamu bisa ikuti semua materi dengan praktiknya? Bisa sharing sedikit saja. Baik, mungkin saya sedikit menyampaikan pengalaman saya selama di Akbar Fatimah. Mungkin belum cukup banyak karena saya juga baru bergabung sekitar 1,5 tahun lah. Karena Semester berapa ini? semester 3 Semester 3 ya? Oh iya. yang saya dapatkan semenjak saya masuk di Akbar Fatimah itu saya cukup dididik karena mulai dari masa proses yang PKKMB sebelum masuk ke proses perkuliahan itu pertama itu kita dididik untuk disiplin waktu, kemudian seperti kita harus datang tepat waktu sebelum kayak yang disebutkan tadi sebelum acara dimulai kita sudah ada sebelum waktu, kemudian mulai dari pakaian, cara berbicara semua kita diatur dengan baik. Kemudian masih banyak lagi sih, cuma dari sini sampai satu-satu. Oh iya banyak ya, yang penting kalian mengalami perubahan Ya, mengalami perubahan dari masa SMA ke perkuliahan. Dulu mungkin kekanak-kanakan, sekarang Ya. agak menjadi dewasa ya. Dulu ya suka memulur-mulurkan Ya. waktu, sekarang semenjak masih di sini kayak oh, ternyata itu waktu itu penting. Oh ya. Kalian sudah ada yang praktik di luar barangkali? Praktik di rumah sakit ya? Mungkin kakak yang sudah karena Oh, baru kamu sendiri? Kalau ini sudah semester berapa? Sudah semester 3. Semester 3 ya? Oh ya, terkait fasilitas perpustakaan menurutmu bagaimana? Baik, mengenai fasilitas perpustakaan itu saya rasa di Akbar Fatimah itu sudah cukup luar biasa karena semenjak saya di sini tuh saya merasa bahwa apapun yang kita perlukan di dalam perpustakaan alat-alatnya itu sudah disediakan di kampus ini. Dalam praktek kita itu peralatannya itu cukup memuaskan karena alatnya sudah sangat baik, digunakan juga baik dan tidak ada hal-hal yang seperti rusak kemudian tidak dapat digunakan dan ya begitulah. Oke, terima kasih ya. Oh ya, saya kembali ke Mutmainah ya, dosen. Bagaimana pengalamanmu dosen-dosen di sini? Apa garang atau pelit? Ayo, coba pengalamanmu ya, perasaanmu bagaimana? Menurut saya dosen di Akbar Fatimah ada yang baik, Oh, dan baik, ada yang tidak baik. tidak baik. mungkin Kan belum semua Oh, ya. Kamu mengajar semester 3 Pak. 3 ya? Oh, ini bertiga Iya, ya? bertiga semester Berarti 3 Pak. tingkat berapa? Tingkat 2. Tingkat 2 ya? Oh, paling tidak kalian sudah paham toh beberapa karakter dosen Masih ya? banyak yang belum ditahu karakter. Oh, belum ya? Oh, ada yang Belum ya. mata kuliahnya belum kalian dapatkan ya? Oh, tapi secara umum bagaimana? Apakah merangkul dosennya? Baik. Baik ya. Kalau kalian misalnya lambat mengerjakan tugas, nah, bagaimana itu? Apakah dosen berusaha untuk mencari kalian atau bagaimana?
kalau misalnya dalam proses perkuliahan misalnya diberi tugas, kemudian kan misalnya diberi tugas itu ada batas waktu, kemudian ketika lambat atau melewati batas waktu yang diberikan itu biasanya ada sanksi yang diberikan. Biasanya apa contoh sanksi? Sanksinya mungkin tugasnya kayak mungkin ditambah. Oh ditambah ya? Oh jadi sanksinya lebih supaya lebih berkembang lagi ya? Supaya lebih giat. Oh lebih giat lagi ya? Oke, mungkin kalian punya pesan-pesan buat teman-teman di rumah supaya mereka bisa tertarik dan berminat masuk di Akbar Fatimah Parepare ya. Kita mulai dari Ratu Nurvita ya. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang di luar sana yang mungkin dapat omongan dari luar kalau Akbar Fatimah itu kayak tegas, keras. Sebenarnya itu ada tujuannya. Tujuannya itu agar kepribadian Anda terbentuk mulai dari sekarang. Tidak usah nanti sudah dewasa baru mau terbentuk kepribadiannya, tidak. Jadi di Akbar Fatimah itu kita diajarkan untuk disiplin, sangat disiplin, harus disiplin karena waktu itu adalah emas. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Lalu jadi di sini kita juga diajarkan bagaimana menghargai orang yang walaupun orang itu berbeda dari kita, seperti berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Karena di Akbar Fatimah itu ada bermacam-macam agama. Yang pertama Katolik, Islam, Hindu ada, terus ada juga dari suku Bugis, suku Toraja, semua bermacam-macam. Jadi di sini kita tidak ada yang membeda-bedakan, semuanya sama. Begitupun dosen juga di sini semua sama, kita tidak membeda-bedakan. Terus di sini juga bukan hanya kepribadian kita yang dibentuk, tapi skill kita untuk kedepannya untuk menjadi perawat itu dibentuk juga. Jadi di sini kita diajar bagaimana menjadi perawat yang penyayang, penyabar, yang skillnya bisa dibilang walaupun nanti kita keluar dari Akbar Fatimah, skill kita sudah bisa dibilang profesional. Nah di situ keunggulan Akbar Fatimah. Ya luar biasa. Kamu mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Untuk adik-adik yang ingin melanjutkan perguruan tingginya bisa lanjut di Akbar, karena yang mempunyai kepribadian kayak masih kanak-kanakan Ya. bisa dibentuk kepribadiannya di sini. Oke luar biasa ya. Ya. Selanjutnya. Terima kasih. Pesan saya untuk adik-adik yang ingin bergabung ke Akbar Fatimah atau buat adik-adik yang masih bingung mau lanjut di mana, kalian bisa bergabung dengan kami di Akbar Fatimah Parepare. Di sini kalian bisa perbedaan kalian bisa dibentuk, kemudian kayak skill kalian itu bisa semakin bagus, apalagi buat kalian yang ingin menjadi seorang perawat. Di Akbar Fatimah juga ini tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kalian masuk ke akademi keperawatan kalian hanya bisa menjadi perawat, tidak, tetapi ketika kalian keluar dari Akbar Fatimah kalian juga bisa mendaftar ke polisian, tentara, kalian lebih mudah karena Akbar Fatimah ini terkenal dengan kedisiplinannya. Oke terima kasih. Ya yang terakhir. Baik, pesan saya, jika teman-teman mau masuk ke dalam kampus kami, maka bulatkanlah di dalam hati, karena jangan sampai teman-teman sekalian ingin masuk ke dalam Akbar Fatimah bergabung bersama kami, namun kalian tidak ingin atau setengah-setengah, maka jangan sampai teman-teman sekalian merasa menyesal, karena penyesalan itu selalu ada di akhir. Oke, terima kasih untuk Ratu Nurvita, Om Mutmainah, Dewi Karmila, dan Bu Maidi. Oke, sudah hadir bersama di channel YouTube Akademi Keperawatan Fatimah Parepare dan sudah banyak berbagi. Dan satu hal yang penting sekali di sini Akbar Fatimah Parepare adalah tingkat pembentukan karakteristik. Secerdas apapun seseorang, tanpa memiliki karakteristik yang berkualitas, tentu kecerdasannya itu akan membabi hutan.
Baik, kita ketemu lagi di channel yang berikutnya. Salam.